Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, video ini akan menjelaskan materi tentang pendekatan metode inquiry pada pembelajaran PPKN di SD. Anggota kelompoknya terdiri dari Ananda Rizky Ayu Ramadhani dengan nomor NIM 198000131, Erika Dea Pangestika dengan nomor NIM 198000135, dan Hani Rahmawati dengan nomor NIM 198000215. Pertama, saya akan menjelaskan tentang metode inquiry menurut beberapa ahli, yaitu pengertian metode inquiry menurut Piaget yang dikutip oleh M. Mulyasa adalah metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain dan membandingkan apa yang mereka temukan dengan yang ditemukan oleh peserta didik lain. Berikutnya ada pengertian metode inquiry menurut Setiavana tahun 2013. Pembelajaran inquiry juga merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga ia mampu merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sedangkan pendapat dari Anderson tahun 2002 menyatakan dengan pendekatan inquiry untuk proses belajar mengajar di kelas mengharuskan guru terbiasa dengan model pembelajaran inquiry dan implementasinya dalam kelas karena inquiry melibatkan semua siswa dan guru hanyalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas. Jadi kesimpulan dari berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli, yaitu metode inquiry adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan membangun dan pengembangan pemahaman siswa. Dengan penerapan metode inquiry, pembelajaran guru sangat terbantu dalam proses belajar mengajarnya, sehingga minat belajar siswa tinggi dan penyampaian informasinya lebih mudah diterima oleh siswa, serta tujuan pembelajarannya tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya adalah tahap-tahap metode inquiry beserta tingkah laku guru dalam tahap tersebut. Pertama, tahap observasi untuk menemukan masalah. Dalam tahap ini, guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena yang memungkinkan siswanya menemukan masalah. Tahap kedua yaitu merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah, guru membimbing siswanya merumuskan masalah penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena yang telah disajikan. Tahap ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Sebelum lebih lanjut, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah kesimpulan yang masih sementara dan yang masih memerlukan pengujian lagi. Apabila hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan data yang tersedia, maka hipotesis akan menjadi tesis atau kesimpulan. Hipotesis dirumuskan berdasarkan asumsi. Asumsi adalah pernyataan mengenai hal yang berhubungan dengan unsur yang dipermasalahkan dan yang diterima sebagai kebenaran tanpa bukti. Ada beberapa tahap dalam kegiatan hipotesis. Yang pertama yaitu mencari data, yang kedua yaitu mengklasifikasikan data, dan yang ketiga adalah mencatat hipotesis. Dalam mengajukan hipotesis ini, guru membimbing siswa untuk mengajukan hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskan. Tahap selanjutnya adalah tahap 4, yaitu merencanakan pemecahan masalah melalui eksperimen atau cara lain. Dalam hal ini, guru membimbing siswanya untuk merencanakan pemecahan masalah, membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, dan menyusun prosedur kerja yang tepat. Tahap berikutnya adalah tahap 5, yaitu melaksanakan eksperimen atau cara pemecahan masalah yang lain. Selama siswanya bekerja, guru membimbing dan memfasilitasi sebagai fasilitator. Tahap 6 yaitu melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Guru membantu siswa melakukan pengamatan tentang hal-hal yang penting dan membantu mengumpulkan mengorganisasi data.
Tahap berikutnya adalah tahap 7, analisis data. Guru membantu siswa menganalisis data supaya menemukan suatu konsep. Tahap 8 yaitu tahap terakhir, penarikan kesimpulan atau penemuan. Dalam tahap terakhir ini, guru membimbing siswa untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data dan menemukan sendiri konsep yang ingin ditanamkan. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan metode inquiry, yaitu pertama, keunggulan secara umum. Pembelajarannya menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui inquiry ini dianggap lebih bermakna. Keunggulan yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat yaitu keuntungan lain dari strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terlambat oleh siswa yang lemah dalam belajarnya. Kemudian ada kelebihan menurut Jamala dan Zain tahun 1997 menyatakan bahwa metode inquiry memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kelebihannya sebagai berikut. Hasil belajar dengan cara ini lebih mudah dihafalkan dan diingat, mudah ditransfer untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu pengetahuan dan kecakapan anak didiknya bersangkutan lebih jauh dapat menumbuhkan motivasi intrinsik karena siswa dapat merasa atas penggunaannya sendiri. Sedangkan kelemahannya sebagai berikut. Kekurangan metode inquiry ini yaitu kurang terarah dan dapat menjurus pada kekacauan dan kekaburan materi yang dipelajari. Dan juga kekurangannya yang lain yaitu memakan banyak waktu. Terima kasih penjelasan atas video ini. Jika ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar, nanti kami akan menjawabnya. Terima kasih.